Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Fajar Maulana dengan NIM B1B121053. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemerintahan daerah dengan dosen pengampu Pak Alfa Berensa. Yaitu tugasnya menjelaskan tentang sejarah berdirinya Provinsi Jambi. Perlu diketahui, Jambi adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pesisir timur di bagian tengah Pulau Sumatera yang beribu kota yaitu Kota Jambi. Provinsi ini memiliki wilayah 50.160,5 km persegi. Pada tahun 2021, Provinsi Jambi memiliki jumlah penduduk 3.548.228 jiwa. Provinsi Jambi ini memiliki salah satu provinsi yang memiliki nama dengan ibu kota yang sama dengan nama provinsinya. Selain ada daerah khusus ibu kota Jakarta, daerah istimewa Jakarta, dan provinsi Gorontalo. Dasar hukum berdirinya Provinsi Jambi yaitu Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, dan Provinsi Jambi berulang tahun di 6 Januari 1957, dan sekarang umur Provinsi Jambi yaitu 66. Ibu kota Provinsi Jambi yaitu Kota Jambi tadi, dan kota-kota besar yang ada di Provinsi Jambi selain Kota Jambi yaitu Sungai Penuh. Provinsi Jambi memiliki 9 kabupaten, 2 kota, 141 kecamatan, 163 kelurahan, dan 1.399 desa. Provinsi Jambi dipimpin oleh paling tinggi yaitu gubernur yang sekarang kita ketahui sebagai gubernur yang bernama Al Haris, yang punya wakil gubernur Pak Abdullah Sani, dan sekretaris daerahnya yaitu Pak Sudirman, lalu ketua DPRD yang sekarang yaitu Pak Edi Purwanto. Jambi sendiri merupakan provinsi yang terkenal dengan literatur kunonya. Nama provinsi ini sering disebut dalam prasasti dan juga berita-berita Tiongkok. Ini merupakan bukti bahwa orang Cina telah lama memiliki hubungan dengan Jambi yang mereka sebut dengan nama Campe. Diperkirakan di Melayu telah berdiri 4 kerajaan kuno di Jambi, yaitu Kerajaan Koying, Kerajaan Tupo, Kerajaan Kantoli, dan Kerajaan Zabak. Daerah pedalaman Jambi juga ditemukan prasasti Karangbrahi yang berbahasa Melayu kuno ditulis dengan aksara Palawa dengan pertanggalan abad ke-7 Masehi. Jambi juga terkenal mempunyai kompleks percandian agama Hindu-Buddha terluas di Asia Tenggara dengan luas 3.981 hektar yang kita ketahui dengan nama Candi Muaro Jambi. Kemungkinan besar merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya dan Melayu yang diperkirakan berasal dari abad ke-7 sampai dengan 12 Masehi. Candi Muaro Jambi merupakan kompleks candi terbesar dan yang paling terawat di Pulau Sumatera. Dengan berakhirnya masa Kesultanan Jambi menyusul gugurnya Sultan Taha Saifuddin pada tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai keresidenan dan tergabung ke dalam wilayah Netherlands India atau Hindia Belanda dengan residen Jambi yang pertama O.L. Helfrich yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 20 tanggal 4 Mei 1906, dan pelantikannya dilaksanakan tanggal 2 Juli 1906. Di Jambi, gubernur adalah pemimpin tertinggi di pemerintahan Provinsi Jambi yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut. Saat ini Pak Haris kita ketahui sebagai gubernurnya dan Presiden Indonesia Joko Widodo. Di DPRD Provinsi Jambi sendiri beranggotakan 55 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Pimpinan DPRD Provinsi Jambi terdiri dari 1 ketua dan 3 wakil ketua yang berasal dari partai politik dengan jumlah kursi terbanyak. Anggota DPRD yang sedang menjabat saat ini adalah hasil pemilu 2019 yang dilantik pada 9 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Edi Pramono di gedung DPRD Provinsi Jambi.
Kekuasaan Belanda atas Jambi berlangsung kurang lebih 36 tahun karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada pemerintahan pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, Kresidenan berubah menjadi Shu dan dipimpin oleh seorang Shuko, dan Kresidenan menjadi Shuko-chan dan Afdeling berubah menjadi Bunshu. Angkatan Darat Kerajaan Jepang masuk ke wilayah Jambi melalui pelabuhan, yaitu Pelabuhan Palembang dan Padang. Tentara Angkatan Darat Jepang berhasil menduduki Sarolangun pada tanggal 24 Februari 1942 melalui Lubuk Linggau dan Musirawas. Sedangkan tentara Jepang dari Padang menduduki Muaro Bungo pada tanggal 28 Februari 1942 dan menduduki Muaro Tebo pada 4 Maret 1942. Dalam pertempuran di Pulau Musang, Kolonel Momura tewas. Dalam beberapa tulisan ditulis kota Jambi berhasil diduduki Jepang pada tanggal 4 Maret 1942 dipimpin oleh Kapten Oreta. Sedangkan Kerinci diduduki Jepang baru tanggal 17 Maret 1942 yang masuk melalui Padang, dan pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada Sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945 pun diproklamirkanlah negara Republik Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Atta. Sumatera pada awal kemerdekaan menjadi satu provinsi, yaitu Provinsi Sumatera dengan ibu kota Medan, dan Mr. Teku Muhammad Hasan ditunjuk pemegang jabatan Gubernur Sumatera saat itu. Kalau mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jambi, baru dapat masyarakat Jambi pada tanggal 18 Agustus 1945. Berdasarkan informasi Akagani yang saat berada di Palembang, dan oleh barisan pemuda dan masyarakat dikibarkanlah bendera merah putih pertama kali di puncak bangunan Water Torrent atau PDAM yang berada di Benteng sekarang. Pada tanggal 18 April 1946, Komisi Nasional Indonesia atau KNI Sumatera bersidang di Bukit Tinggi, memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari 3 subprovinsi, yaitu Subprovinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Subprovinsi Sumatera Tengah mencakup Kresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Tarik-menarik Kresidenan Jambi untuk masuk Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah ternyata cukup alot, dan akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara pada sidang KNI Sumatera tersebut, dan akhirnya Kresidenan Jambi masuk ke Sumatera Tengah. Sub-provinsi dari Provinsi Sumatera ini kemudian dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 ditetapkan sebagai provinsi. Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, Kresidenan Jambi saat itu terdiri dari 2 kabupaten dan 1 kota praja. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup kewedanaan Muaro Tebo, Muaro Bungo, Bangko, dan Kabupaten Batanghari. Terdiri dari Muaro Tembesi, Jambi Luar Kota, dan Kuala Tungkal. Masa terus berjalan, banyak pemuka masyarakat yang ingin Kresidenan Jambi menjadi bagian Sumatera Selatan, dan di bagian lain ingin tetap. Bahkan ada yang ingin berdiri sendiri. Terlebih dari itu, Kerinci kembali dikehendaki masuk Kresidenan Jambi karena sejak tanggal 1 Juni 1922, Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi dimasukkan ke Kresidenan Sumatera Barat, tepatnya jadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci. Tuntutan Kresidenan Jambi menjadi daerah tingkat 1 provinsi diangkat dalam pernyataan bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari dengan Front Pemuda Jambi pada tanggal 10 April 1954 yang diserahkan langsung kepada Bung Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia di Bangko saat itu. Yang ketika itu berkunjung ke sana. Saat itu penduduk Jambi saat itu tercatat kurang lebih 500.000 jiwa. Dan ini belum termasuk Kerinci, sehingga memungkinkan untuk menjadi provinsi tersendiri. Keinginan tersebut diwujudkan kembali dalam Kongres Pemuda Sedaerah Jambi tanggal 30 April sampai dengan 3 Mei pada tahun 1954 dengan mengutus 3 orang delegasi, yaitu Raden Abdullah, Ate Hanafia, dan Haji Said, serta seorang penasehat delegasi yaitu Bapak Syamsu Bahrun menghadap Mendagri atau Menteri Dalam Negeri Profesor Dr. yang pada saat itu merupakan Profesor Dr. M.R. Hazairin di Jakarta. Berbagai kebulatan tekad setelah itu bermunculan baik oleh gabungan partai politik, Dewan Pemerintahan,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin, Batanghari, puncaknya pada Kongres Rakyat Jambi 14-18 Juni 1955 di Gedung Bioskop Murni terbentuklah Wadah Perjuangan Rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat Jambi atau BKRD untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi daerah otonom tingkat 1 Provinsi Jambi. Pada Kongres Pemuda Sedaerah Jambi tanggal 2-5 Januari 1957, mendesak BKRD menyatakan keresiden Jambi secara de facto menjadi provinsi selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 1957. Sidang pleno BKRD tanggal 6 Januari 1957 pukul 2 dengan resmi menetapkan Keresidenan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat 1 provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Dewan Banteng selaku penguasa pemerintah Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyo Harjo pada tanggal 9 Januari 1957 menyetujui keputusan BKRD. Pada tanggal 8 Februari 1957, Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Hussein melantik Residen Jamin GR Datuk Bagindo sebagai Akting Gubernur dan Haji Hanafi sebagai Wakil Akting Gubernur Provinsi Jambi dengan staf 11 orang, yaitu Nuhan, Raden Hasan, Amin, M. Adnan Kasim, Haji Abdul Manap, Salim, Syamsu Bahrun, KMS, Haji Ahmad Somad, Raden Suhur, Manan, Imron Nungci, dan Abdul Umar yang dikukuhkan dengan SK nomor 009-KD-U-L KPTS tertanggal 8 Februari 1957 dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah residen Jambi, yaitu sekarang kita kenal dengan Gubernuran Jambi. Pada tanggal 9 Agustus 1957, Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno akhirnya menandatangani di Denpasar, Bali, Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958, Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah Sumatera tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, Undang-Undang Tahun 1957 Nomor 75 sebagai undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 disebutkan pada pasal 1 huruf B bahwa daerah Swatantra tingkat 1 Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah Swatantra tingkat 2 Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi serta kecamatan-kecamatan Kerinci Hulu dan Tengah Hilir. Kelanjutan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 Desember 1958, Menteri Dalam Negeri Sanusi Harja Dinata mengangkat dan menetapkan Jamin GR Datuk Bagindo, Residen Jambi sebagai Dins Dons DD Gubernur atau Residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK nomor UP-5-8-4. Pejabat gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi yang sekarang kita kenal dengan Gedung BKUW. Kendati de jure Provinsi Jambi ditetapkan dengan Undang-Undang Darurat 1957 dan kemudian Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tetapi dengan pertimbangan daerah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD, maka tanggal keputusan BKRD tanggal 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 1970. Tanggal 7 Juni 1970 tentang hari lahir Provinsi Jambi. Adapun nama residen mulai dari masa kolonial sampai dengan kemerdekaan RI adalah sebagai berikut. Pada saat masa kolonial, residen Belanda di Jambi adalah O.L. Helfrich dari tahun 1906 sampai 1908, A.J.N. Engelenburg dari 1908 sampai 1910, A.L. Hating dari 1910 sampai 1913, dan berakhir di Reverse 1940 sampai 1942, dan tahun 1942 sampai 1945 Jepang masuk ke Indonesia termasuk Jambi. Dari residen Jambi sendiri yaitu ada Dr. Segaf Yahya pada tahun 1945, R.I. Nukertapati pada tahun 1945 sampai 1950,
Baksan 1950 sampai 1953, dan terakhir ada Jamin Dato Bagindo 1954 sampai 1957 sebagai akting gubernur 6 Januari 1957 BKRD, menyatakan Presiden Jambi menjadi provinsi. 8 Februari 1957 diresmikannya provinsi dan kantor gubernur di kediaman residen oleh Ketua Dewan Banteng. Pembentukan provinsi diperkuat oleh keputusan Dewan Menteri tanggal 1 Juli 1957. Informasi ini saya dapat dari http dprdjambiprop.go.id dan berbagai sumber terkait dengan yang saya sampaikan tadi. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Terima kasih. Jika ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.